Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh, Fatihatul kitabi wa ayatul kursi la yaqra'uhuma abdun fi darin fayusibahum dzalikal yawma ainu insin aw jinnin. Fatihatul kitabi utai Fatihai kitab wa ayatul kursi lan ayat kursi iku layak ro'u ora maca huma ing karone Fatihatul kitab wa ayatul kursi sapa abdun kaula fi darin ing dalem omah fayusiba mongko bakal mukenani hum ing abdun dzalikal yauma ing dalem mengkono-mengkono dina apa ainu insin loro dengkine menungso au jinnin utawa loro dengkine jin. Fatihatul kitab adalah surat Al-Fatihah, pembukaan dari kitab. Itu surat Fatihah. Surat Fatihah ini sangat ampuh ya, apalagi digunakan untuk pembukaan segala macam kegiatan kita, buka dengan Fatihah. Untuk bertawasul pada para guru-guru kita, pada para sepuh kita yang sudah almarhum, sudah dipanggil oleh Allah, niki juga kirim Fatihah. Nah, Fatihah atau surat-surat Al-Quran yang kita baca, yang kita kirimkan kepada ahli kubur, apalagi sampai kita ziarahi maqami, itu bagi mereka ahli kubur itu khairum minat dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih utama dibanding dunia dan isinya. Itu kata ahli kubur semacam itu. Lah, kok Fatihatul kitab ini dan ayat kursi ini Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum, terus sampai akhir kumang ya, sampai akhir. Apabila surat Fatihah dan ayat kursi ini la yaqra'uhuma abdun fidarin, tidak kita baca di dalam rumah ya, tidak kita baca, maka fayusibahum dalikal yaum ainul insin, maka orang yang tidak mau baca surat Fatihah dan ayat kursi ini di hari itu akan mendapatkan godaan, kedengkian dari menungso ya, kedengkian dari manusia. Oleh karena itu rumah kita bacakan surat Fatihah, juga kita bacakan ayat kursi setiap hari ya. Tujuannya apa? Agar kita terhindar dari godaan manusia, kedengkian manusia. Karena kadang-kadang manusia itu juga punya sifat hasud, juga punya sifat dengki. Kadang manusia itu kadang gak seneng, iri dengan apa kenikmatan yang dimiliki orang lain. Akhirnya berusaha untuk menggagalkan kenikmatan tersebut. Nah, ini dengki. Nah, agar kita terhindar dari kedengkian orang lain, maka rumah kita bacakan surah Fatihah dan ayat kursi ya. Au jinnin atau jin. Kalau jin ini malah lebih halus nyerangi ya, enggak memperlihatkan diri tapi main belakang jin. Makanya jangan sampai kita interaksi dengan jin, berhubungan dengan jin. Sak api-api jin iku ono dengkiye ya, mesti njaluk bayaran, mesti pamrih jin niku ya. Jadi ojo sampai interaksi ambek jin. Kalau toh kita mau misalkan mau mengadakan pengobatan misalkan, langsung aja baca ayat-ayat syifa, ayat-ayat dalam Al-Quran dibaca, surat Fatihah, ayat kursi dan sebagainya. Atau wa idza maritu fa huwa yashfin, itu kita baca pada saat kita mau nguntal pil, kita mau menelan pil, itu baca wa idza maritu fa huwa yashfin ya. Apabila aku sedang dalam keadaan sakit, fa huwa yashfin, maka obat inilah yang nanti akan menjadi lantaran kesembuhan dari sakit saya itu.
Ada lagi ayat lain, ayat syifa, yaitu ya naru kuni bardaw wa salaman ala, kalau aslinya ala Ibrahim. Berhubung yang sakit misalkan namanya fulan, jenenge fulan, ya naru kuni bardaw wa salaman ala fulan. Ya, baca 3 kali, ditiup ke air itu diadai di bejana atau skom, terus dikei gombal, ya naru kuni bardaw wa salaman ala fulan, 3 kali ditiup, ya ditiup nang air, ditiup bubuk gombal umang, tempelkan atau dikompreskan pada keningnya orang yang sakit. Maka dalam waktu yang singkat, panas yang diderita oleh orang yang sakit panas itu akan meredah. Itu bisa coba. Ya narukuni bertawa salaman ala fulan, fulan namanya orang. Kalau kita ingin cepat dapat jodoh, ya kan, ini ada ijazah dari Yai Ali Maksum. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sing Randy masih jauh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Min khairin itu membayangkan seorang. Ya, insyaallah hampir sama dengan apa yang kita bayangkan. Bayangkan yang bagus, jangan bayangkan sing biasa misalkan. Kalau kepingin sing sepuh misalkan, oleh sepuh tenan. Ya, seperti itu, ya. Nah, jin dan manusia itu ada kalanya ketempatan sifat dengki. Ya, sifat dengki berusaha untuk merusak kenikmatan orang lain, dan dia karena memiliki sifat iri, kadang seperti itu. Ya, walaupun enggak semuanya orang itu memiliki sifat dengki, cuma ada yang punya sifat dengki, ketempatan sifat dengki ada. Ya, karena suatu kebiasaan akhirnya jadi watek, dan itu sulit untuk dirubah. Makanya di rumah kita itu bacalah Fatihah, bacakan ayat kursi. Dalam hadis yang lain itu disebutkan nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran, rawahul Baihaqi, itu ada dalam hadis yang lain. Ya, terangilah rumah kita dengan sholat, dengan ibadah sholat. Makanya ibadah sholat sunnah itu paling utama berada di rumah. Qobliyah subuh misalkan jenengan, sebelum berangkat ke masjid, sholat di rumah qobliyah subuh. Nanti kalau masjid, dari sholat tahiyatul masjid nonton tok. Misalkan enggak nutut tahiyatul masjid, jangan dibahasakan sholat tahiyatul masjid. Apalagi misalkan waktu sudah mulai habis, seperti sholat maghrib niku, kalau sudah peteng, jenengan enggak usah sholat tahiyatul masjid. Kita tunggu aja sambil berdiri sampai imam rawuh. Ya, oleh perkiraan enggak nutut. Kenapa? Khawatir kita ketinggalan 1 rakaatnya imam. Ya, tadi mending salat tahiyatul masjid ini ditahan. Bisa diganti dengan baqiyatus sholihah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, baca 3 kali sambil berdiri lalu duduk boleh. Seperti halnya pada saat sholat Jumat, khotib baca khutbah, kita jangan sampai sholat tahiyatul masjid, jangan. Karena lebih utama mendengarkan khutbahnya khotib, ya, daripada sholat sunnah tahiyatul masjid. Kok ada jamaah waktu khutbah berjalan kok sholat tahiyatul masjid. Nah, ini bukan menunjukkan kepintarannya, bukan. menunjukkan kebodohannya. Ya. Ada solusinya, yaitu baca baqiyatus sholihah. Ya, saya dulu pernah salah satu jamaah itu sholat tahiyatul masjid suwir sampai khutbah pertama selesai, padahal sampai 2 rakaat nih. Khutbah pertama sampai selesai dia sing ngadeg tok. Jadi para ulama sepuh-sepuh di jamaah niku padha ningali teng wong iki, jadi di tengah rotok ngarep. Ngaten, jadi itu jangan sampai. Nah, ini. Terus apabila kita datang laga khotib sudah khutbah, maka kita adzan sendiri 2 kali. Adzannya khutbah itu, adzannya Bilal kan 2 kali. Ya. Pertama adzan sebelum salat sunnah itu, yang kedua adzan sebelum khutbah Jumat. Kalau kita datang waktu khutbah Jumat berlangsung, maka dalam kitab
Bidayatul Hidayah itu harus adzan 2 kali, adzan sendiri. Usahakan sholat Jumat jangan sampai ketinggalan 1 rakaat. Kalau ketinggalan 1 rakaat maka harus ditambahi 3 rakaat. Sholat Jumat tapi 3 rakaat, tadi 4 rakaat, menyempurnakan sholat duhur. Karena syarat saya sholat Jumat itu 2 rakaat penuh berjamaah, nggak boleh 1 rakaat. Kalau 1 rakaat harus nambahi 3 rakaat. Kalau misalkan nekat 2 rakaat masih kurang. Habis sholat Jumat, posisi kaki jangan sampai berubah dulu. Posisi tahiyat akhir tetap ditahan. Baca Fatihah 7 kali, Kulhu 7 kali, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali. Insya Allah dalam seminggu kita itu ditanggung oleh Gusti Allah. Baik apapun rezekinya, keselamatannya ditanggung oleh Allah. Dan orang yang baca itu, kata ulama, diberi pahala sebanyak jumlah atau sejumlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Berapa jumlahnya? Itu makanya Yaman kalau habis sholat Jumat kalau sikil berubah tanpa iritan kita pulang, kita tinggal masjid itu Yaman. Ya, jangan sampai meninggalkan tempat ibadah kita, majelis zikir kita tanpa disertai zikir. Sama dengan kita meninggalkan bangkai. Ngaten mawon. Rawahud Dailami sumakon wallahu a'lam. Al-Fatihah. Muakhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.